Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Ini adalah anugerah yang luar biasa bagi maka mari kita syukuri. Untuk apa? Dengan belajar secara bersama terhadap kehidupan ini. Pada kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan kemarin. Ya, ini masih terkait dengan Pancasila sebagai ideologi. Ini adalah pada saatnya jebakan gelembung judulnya, yaitu Pancasila melawan polarisasi digital. Jadi polarisasi yang mengutuk pada satu aja, yang ini tidak bagus. Nah, perkenankan saya mengajukan sebuah pertanyaan reflektif pada kita semua. Pernahkah Anda merasa bahwa isi beranda dan lini masa media sosial Anda cenderung serupa? Sejalan dengan pandangan kita sendiri dan jarang menampilkan sudut pandang yang berbeda. Coba Anda renungkan. Hal tersebut bukanlah kebetulan. Fenomena ini disebut echo chamber. Dan inilah yang akan kita bahas pada video ini. Ya, maka di sini kita berikan awalnya adalah echo chamber dan tantangan ideologi di era digital. Echo chamber atau ruang gema ya, merupakan kondisi ketika algoritma media sosial secara terus-menerus menyodorkan pada kita konten yang sesuai dengan preferensi kita. Sehingga kita jarang kemudian terpapar dengan pandangan yang berbeda. Lambat laun, kondisi ini dapat memicu polarisasi, yaitu masyarakat yang terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling berhadapan satu dengan yang lain, bahkan dapat memicu radikalisme digital dan individualisme ekstrem, di mana seseorang merasa pandangannya sendiri adalah paling benar. Nah, ini menjadi masalah tersendiri, menjadi gawat kalau itu dalam kehidupan kita. Nah, tantangan ini bukanlah persoalan yang dapat dipandang sebelah mata. Apabila dahulu ancaman terhadap ideologi Pancasila hadir dalam bentuk fisik, ya, kini pergeserannya menuju ranah cyber melalui algoritma yang kita gunakan setiap hari. Disinilah Pancasila hadir, ya, bukan sebagai teori usang, melainkan sebagai filter kritis. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila menjadi sarana bagi kita untuk menyaring informasi, menjaga identitas nasional, dan tidak mudah terjebak dalam arus budaya global yang tanpa batas. Sebagai gambaran yang lebih konkret, marilah kita perhatikan satu contoh kasus. Ya. Cukup banyak kasus yang viral di media sosial terkait penyebaran hoax atau ujaran kebencian yang apabila dibiarkan dapat memecah belah masyarakat, ya, karena memang belum tentu benarnya itu. Padahal apabila kita berpegang pada nilai Pancasila, terutama di sila persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sepatutnya kita lebih berhati-hati sebelum membagikan sebuah informasi dan lebih menghargai perbedaan di antara kita, pendapat di antara kita. Nah, sehingga dengan demikian sebagai mahasiswa, ya, generasi yang dalam PT itu masuk dalam generasi Z, yang hidup di tengah gempuran algoritma yang seperti ini, penting bagi kita untuk menyadari, ya, bahwa kita memiliki kendali. Kita hidup di Indonesia ini ada kendalinya, yaitu namanya adalah Pancasila. Jadi pandangan kita pastinya juga berorientasi pada nilai-nilai Pancasila untuk memverifikasi informasi sebelum meyakininya dan menjadikan sebagai kompas berpikir kritis kita. Apabila pada bagian ini kita membahas tantangan ideologi di ruang digital secara umum, maka pada video berikutnya kita akan membahas satu isu yang sangat dekat dengan bidang keilmuan Anda sebagai mahasiswa agroteknologi, yaitu kedaulatan teknologi dan data, khususnya pada sektor pertanian. Marilah kita lanjutkan pada video keempat, yaitu kedaulatan digital dengan judul saat
sawah bertemu dengan algoritma. Kita udah bagaimana membayangkan ya? Next kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.